Iya, jadi eh, saya kan sudah sering kali bilang, saya akan selalu tahu di mana Marco berada dan itu bukan cuman omong kosong. Cuman kan saya masih memberi pihak perempuan dan mereka ya, pihak perempuan dan mereka yang bersekongkol diduga ada persengkongkolan itu apa mau memberikan akses saya sebebas mungkin untuk bertemu Marco. Cuman nggak tahu diri mereka ini kan, nggak tahu diri kan. Nah akhirnya saya harus mendatangi tempat ini yang sudah saya pantau dalam beberapa minggu terakhir. Ya yang dia pikir, bukan, yang mereka pikir saya tidak pernah tahu tempat ini, padahal saya sudah tahu, tapi saya masih tahan-tahan itu semua, karena saya masih apa namanya berpikir jauh lah. Cuman karena mereka udah keterlaluan, menurut saya si perempuan itu udah keterlaluan dan mereka juga keterlaluan, ya. Ya saya harus mendatangi tempat ini tuh dari tadi dari jam 3 malam, jam 3-an malam. Tapi karena saya apa namanya sadar diri, saya harus minta izin kepada pihak manajemen tempat ini, yaitu security sampai chief security-nya pun turun tangan. Tujuan saya cuma satu, ingin bertemu Marco, barang 1 jam aja. Itu anak saya loh. Anak saya, anak kandung, dan negara belum ada keputusan, ya. Tapi si perempuan itu dan pihak sana tidak memberikan saya akses. Dari saya dikawal security, maksudnya bukan dikawal, tapi didampingi, karena kan saya harus menghormati tempat ini. Sampai chief security-nya ketok pintu ke kamar si perempuan, itu nggak dibukain. Padahal tujuan saya cuma satu, saya nggak mau ngapa-ngapain, saya cuma pengen ketemu anak saya, mau meluk aja, nggak mau ngapa-ngapain. Yang udah mereka tahan selama 3 bulan mereka ya, bukan hanya si perempuan itu, tapi mereka selama 3 bulan. Saya masih punya hak untuk anak itu, ya. Terus kan berkembang di media sosial, netizen yang sok maha tahu itu kan dikira saya mau ngapa-ngapain, loh. Kok kalian kayak lebih tahu dari saya ya? Terus kalau saya suka-suka saya main nerobos masuk aja. Cuman ini kan saya sudah melakukan SOP yang benar. Saya lapor ke pihak manajemen, terus saya didampingi sama security sampai chief security-nya untuk si perempuan buka pintu, tapi ternyata tidak dibukakan pintu. Gitu. Dan si perempuan kan tadi terdengar kan waktu saya minta bala bantuan, ya, minta bala bantuan kepada yang biasa ngawal dia. Yang biasa ngawal dia ini oknum berseragam, ya, oknum berseragam. Saya masih berbaik hati nih, tidak mau menyebutkan nama dan dari mana, tapi harus saya pastikan oknum berseragam meminta bala bantuan. Nah, oknum berseragam ini tidak punya sprint yang resmi untuk mengawal siapapun. Itu. Tidak punya sprint resmi untuk mengawal siapapun, termasuk mengawal si perempuan itu, termasuk mengawal anak saya. Nah, si perempuan kan supaya dia ada pembelanya kan. Gitu. Nah, makanya saya mohon atensinya kepada pihak yang berwajib. Gitu, dugaan itu. Oke. Bang, selama 3 bulan itu berarti emang benar-benar nggak ada akses sama sekali atau seperti apa? Tidak ada. Meskipun dia teriak-teriak di media mau punya niat baik, tapi itu kan niat baik versi dia kan bersyarat. Saya nggak mau ada syarat. Itu anak saya kok. Belum ada keputusan dari negara, gitu. Terus netizen yang sok maha tahu itu mau bawa-bawa keyakinan lagi. Dia waktu preskon kan berusaha keras untuk mengeluarkan air mata itu, untuk menurut saya untuk mengambil hati masyarakat.
mengambil hati netizen, terus mau dibungkus dengan keyakinan, mau dibungkus dengan hal yang suci. Padahal saya udah tahu kartunya semuanya. Itu siapa yang support dia, siapa yang bertandem dengan dia. Yang beberapa kali saya tampilkan di media mainstream ke teman-teman, itu kan baru satu bukti yang di saya, yang foto berdua itu loh. Cuman menurut dia kan dia bantah terus itu teman. Nah sekarang wajar suami orang sama istri orang fotonya begitu, nempelin kepala, wajar itu. Ayo, kalau dia mau berbicara tentang suatu keyakinan, bawa foto itu ke orang yang benar-benar taat kepada suatu keyakinan. Wajar nggak tuh kira-kira? Suami orang sama istri orang foto seperti itu. Tanpa sepengetahuan pasangan resminya. Wajar nggak? Mau masih ngeles itu artinya teman? Gimana konsepnya ya? Kalau memang dia menekankan mau kembali ke jalan yang benar, apalah itu, ya konsisten, foto itu wajar nggak? Gitu loh Mas. Oke, Bang ini kan udah 3 bulan ya Bang nggak Iya. dipertemukan. Mungkin selain mendatangi seperti hari ini, ada langkah lain juga nggak sih Bang? Mungkin ada laporan ke KPI atau seperti apa? Ya, langkah berikutnya itu saya serahkan semua kepada tim lawyer. Tapi saya di sini sebagai ayah kandung dari Marco Carlos, ini yang bisa saya lakukan. Ini saya belum tidur ini, Mas datang nih jam berapa nih? Jam 10 kurang ya. Jam 10 pagi, saya udah gerak tuh dari jam 12 malam. Jam 12 kurang. Itu untuk mencari suatu kebenaran. Saya udah di depan pintu, udah saya dokumentasikan semua. Ada saksi juga dari tim lawyer saya, pihak security juga ada saksinya semua gitu. Kalau boleh tahu Bang salah satu isi syarat yang diajukan itu? Berdasarkan wawancara dia bersama kuasa hukumnya ya, waktu sidang mediasi itu, kalau nggak salah berapa bulan yang lalu, syaratnya ya, berdasarkan wawancara ya, masih bisa dicek kok. Masa saya mau ketemu anak kandung saya dibatasin waktu, otaknya di mana coba? Itu satu. Kedua, saya mau ketemu anak kandung saya didampingi orang yang perempuan itu percaya. Sekali lagi, otaknya di mana coba? Negara belum memutuskan apa-apa, tapi dia udah mengasih syarat ke saya untuk bertemu dengan anak saya. Sekali lagi, otaknya di mana coba? Kok dia mau bikin peraturan sendiri? Negara aja belum memutuskan apa-apa. Selama belum ada status sah perceraian, anak itu kan masih haknya sama. Dia masih punya hak untuk ketemu ayah kandungnya. Sekali lagi, otaknya di mana coba? Mau semua kok suka-suka mereka, suka-suka dia. Mau buat hukum sendiri. Itu. Terus nanti dia akan bantah. Yang sering dia bantahkan begini. Yama Carlos pernah melakukan hal ini kepada dia sebanyak 2 kali. Nah, dia melempar pernyataan itu tapi tidak menceritakan peristiwa yang utuh. Bolak-balik kan saya sebelum dia berbicara seperti itu kan udah saya jelasin kan. Saya memang pernah bawa Marco, ini saya jelasin lagi nih biar perempuan itu dengar. Saya pernah bawa Marco sebanyak 2 kali, saya akuin. Tapi apa sebabnya? Kan karena kelakuan dia sendiri. Yang pertama tahun 2018, dia pulang dalam keadaan yang menurut saya tidak layak. Udah pergi nggak izin, pulangnya dengan keadaan yang menurut saya tidak layak. Akhirnya muncul surat pernyataan yang pertama, dia tanda tangan. Lalu, yang 2018 itu saya bawa Marco tuh cuma hitungan hari. Lalu 2019, saya memang bawa Marco lagi, ini memang agak lama. Ada sebulan lebih, tapi nggak sampai 3 bulan. Ya, kalau dia bilang sampai 3 bulan, mulutnya terlalu berlebihan itu. Kenapa saya bawa Marco lagi? Kan juga karena tindakan dia. Saya nggak akan pernah capek untuk menjelaskan peristiwa yang utuh. 2019 itu karena ada istri orang masuk ke
email saya untuk memberitahu saya bahwa si perempuan itu nonton konser bersama suaminya. Makanya si istri ini ngadu ke saya. Dan si istri ini memberitahu saya supaya saya memberitahu ke si perempuan, si istri saya ini, supaya tidak ada hubungan lagi dengan suaminya. Maksudnya ibu ini kan baik. Dan ternyata benar kan, dia nonton konser itu tanpa sepengetahuan saya kan, bersama suami si ibu ini. Inisialnya R, ya kan? Memang bersama teman-temannya. Nah setelah ketahuan, baru saya tindak, saya bawa Marco. Tapi dua-duanya itu, apakah saya bawa Marco terus saya lari? Apakah saya bawa Marco saya mau menceraikan dia? Enggak kan? Setelah dia minta ampun, minta maaf, janji gak mengulangi lagi, saya bawa Marco lagi ke tengah-tengah keluarga kecil kami. Dan muncullah surat pernyataan yang kedua tahun 2019. Poin-poinnya lebih detail, perempuan itu tahu. Gitu. Nah sekarang dia mau lempar pernyataan itu ke masyarakat. Terus akhirnya netizen yang sok maha tahu rata-rata bilang kayak begini, ya dulu lu juga ya wajar lah si perempuan itu nggak ngasih akses lu ke anaknya, lu kan dulu juga pernah begitu. Nah tapi yang sok maha tahu kan nggak tahu peristiwa utuhnya seperti apa. Sekarang makanya saya kasih tahu, makanya kalau nonton itu yang lengkap ya netizen yang sok maha tahu gitu. Dan kalian jangan terbuai ya sama sosok manusia yang belagak polos, yang mengandalkan kerupawanannya, terus mau membungkus dugaan kebusukan dengan suatu keyakinan atau hal yang suci. Jangan mudah terbuai di situ. Ya, dan pernikahan kami, nih saya tekankan lagi nih, pernikahan kami sah secara negara dan tidak ada yang pindah agama. Ya, itu harus saya tekankan tuh. Pernikahan kami sah secara negara, catatan sipil. Dan tidak ada yang pindah agama. Gitu. Selebihnya masalah ini saya serahkan semua kepada Bang Ricci, lawyer saya. Oke, Bang, selain itu kan ini kan demi anak juga Bang. Ada nggak sih mungkin keinginan untuk damai gitu demi anak gitu Bang? Apa? Ada nggak sih keinginan untuk berdamai gitu demi anak, karena kan ini kan posisinya kan untuk anak juga ya, karena kan abang merasa ingin bertemu tapi kan Iya. susah gitu. Memaafkan, iya. Memaafkan, iya. Proses hukum lanjut. Gitu. Karena menurut saya ini sudah kelewat batas. Ya. Saya yang dikondisikan seperti ini, tapi saya digugat cerai. Itu loh. Memaafkan, iya. Tapi proses hukum lanjut. Makanya saya mohon atensinya kepada pihak yang berwenang, kepada institusi Polri. Mohon atensi, ada peristiwa hukum di sini sebenarnya, bukan hanya sekedar peristiwa perceraian, tapi adanya dugaan peristiwa hukum di balik ini semua. Makanya saya mohon atensi sekali lagi, gitu. Oke, terakhir Bang, pesan untuk perempuan ini seperti apa? Apalagi kan ini Bang, posisi sekarang lagi ada di sini gitu. Ya, Tunggu. tolong buka pintu, saya hanya ingin bertemu dengan Marco, anak kandung saya. Yang lainnya kau kasih akses, ya. Yang lainnya kau kasih akses. Ini saya belum sebutin nama yang lainnya ya. Saya masih agak sopan nih. Saya belum sebutin nama nih. Yang lainnya kau kasih akses. Ya. Yang kau suruh-suruh beli Pampers tengah-tengah malam, dikasih akses bertemu anak kandung saya. Tapi saya ayah kandungnya nggak kau kasih akses. Ini saya udah di sini berjam-jam ini. Buka pintu. Saya mau ketemu anak saya. Mau meluk Marco. Tapi yang kau suruh-suruh beli Pampers, kau kasih akses. Ini saya belum nyebut nama nih.